ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Khatib di atas mimbar berwasiat, mari sama-sama kita jaga, kita rawat, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam pengertian sebenar-benarnya iman dan takwa sebenar-benarnya takwa. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Satu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW menyampaikan satu wasiatnya. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, hidup ini seperti perjalanan. Orang yang bekalnya banyak, bebannya sedikit, dia yang sampai pada tujuan. Karenanya Rasulullah SAW kemudian meminta kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, kurangi beban-beban kamu. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Abu Dzar tidak tinggal diam, sedikit penasaran. Kemudian Abu Dzar bertanya pada Rasulullah SAW, kalau begitu apa bekalan yang harus aku siapkan? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, bukan dinar, bukan dirham. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, sum yauman syadidal harri liyaumin nusyur. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, hendaklah kamu puasa di tengah hari yang panas untuk menghadapi panasnya padang mahsyar. Jadi kalau kita lihat isyarat Rasulullah SAW ini, seolah-olah Rasulullah SAW ingin ngajak kita memahami bahwa sebenarnya dalam puasa itu ada bekalan. Tidak melulu dinar, tidak melulu dirham. Kenapa? Karena dari puasa itu ada satu manfaat yang luar biasa, yaitu mengantarkan orang kepada takwa. Salah satunya adalah sabar. Sehingga ketika orang memiliki kesabaran, maka dia akan bisa menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena manusia ini enggak selalu mulus kehidupannya. Ada saja ujian, ada saja cobaan yang mewarnai kehidupannya. Siapa yang bisa sukses menghadapi ujian? Orang yang sabar. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan pasti kamu akan diuji. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kamu dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kehilangan orang-orang yang dicintai, lapar, takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiri sabirin." Kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi dari puasa itu
rupanya ada sebuah kalian yang luar biasa dalam menjalani kehidupan ini. Paling tidak mengantarkan kita untuk bisa sabar. Yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dinar, bukan dirham. Tapi Nabi kemudian mengatakan, "Sallu raka'ataini fi zulmatil laili liwasyatil kubur." Maka adalah kamu sholat 2 rakaat di malam hari yang gelap untuk menghadapi gelapnya alam kubur. Lagi-lagi Rasulullah SAW tidak mengatakan dinar dan dirham, tapi Rasulullah SAW mengajak kita untuk melihat di dalam sholat malam itu ada bekalan hidup. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengisyaratkan alaikum biqiyamil da'bus salihina man qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa minhatun anil ismi wa takfiru lisyai'at wa mutaridatun lida'in anil jasad. Kata Rasulullah SAW, maka adalah kamu senantiasa sholat malam. Nabi tidak bilang 11 di sini, tapi Nabi bilang 2 rakaat. Kesannya ringan. Ada apa dengan sholat malam? Kata Rasulullah SAW, Da'us salihina man qablakum. Sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi ukuran kesolehan itu kalau dilihat dari hadis ini, sholat malam atau tidak sholat malamnya kita. Wa qurbatun ila rabbikum. Orang yang sholat malam akan lebih dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Wa minhatun anil ismi. Dia menjadi perisai dari perbuatan dosa. Wa takfiru li syai'at. Dengan sholat malam, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengukurkan dosa-dosa kita. Wa mutaridatun lida'in anil jasad. Dengan sholat malam, kita jadi orang yang kuat, tangguh dalam menghadapi kehidupan. Lagi-lagi bukan dinar, bukan dirham. Tapi sholat malam, sholat 2 rakaat di malam hari yang gelap. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak mengatakan dinar dan dirham. Tapi Rasulullah SAW mengatakan haji hajjatan li adzaimil umur. Adalah kamu menunaikan ibadah haji. Nah, dengan melakukan ibadah haji, kamu bisa menyelesaikan banyak masalah-masalah besar dalam kehidupan. Kenapa? Ibadah haji itu ibadah yang berat. Orang yang sukses melakukan ibadah haji, dia akan sukses menghadapi masalah-masalah besar dalam kehidupan. Yang keempat, kata Rasulullah, bukan dinar, bukan dirham. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, sodakoh alal miskin. Sedekah kepada orang miskin. Berbagi dengan sesama. Ini bekalan yang keempat. Dan yang kelima, kata Rasulullah SAW, kalimat hakin tukulaha atau kalimat syarin taskutu an. Terhadap kalimat yang baik, maka sampaikanlah, tunaikanlah. Tapi perkataan yang buruk, maka tahanlah lidah kamu untuk mengucapkannya. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Diam, ada bekalan. Kenapa? Kalau banyak kerusakan-kerusakan, keributan-keributan, kekacauan-kekacauan, itu karena tidak pandai menjaga lisan. Maka dalam konteks ini, diam menjadi bekalan. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, itu mayoritas kecuali haji, itu sudah kita lakukan di bulan Ramadan. 1 bulan penuh. Puasa Ramadan. Sholat malam ada terawih. Sedekah kita royal, dermawan kita di bulan Ramadan. Dan kalimat buruk, kata-kata yang jelek, itu terjaga benar kita untuk mengucapkan. Artinya, apa-apa yang kita bangun di bulan Ramadan, itu merupakan bekalan. Bukan sekedar cari pahala. Kalau cari pahala itu urusan Allah Subhanahu wa taala buat kita. Allah Subhanahu wa taala berjanji berikan banyak fadilah. Tapi kalau kita lihat konteks hadis ini, maka sebenarnya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bekalan. Karena bekalan dia harusnya melekat di dalam diri kita. Tidak semestinya juga kemudian begitu Ramadan berlalu juga semua apa yang sudah kita bangun. Puasanya kita tinggalkan, sholat malamnya kita tinggalkan, dermawan kita pun tidak lagi dermawan. Sampai kalimat-kalimat baik pun tidak keluar dari mulut kita.
Jangan seperti yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wanita yang memintal benang kemudian sudah jadi kain dihancurkan kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayatnya, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu seperti wanita yang memintal benang. Begitu jadi diuraikan lagi. Dia pintal lagi benang, udah jadi dihancurkan lagi. Jangan sampai apa yang kita sudah bangun di bulan Ramadan, begitu Ramadan berlalu, kita hancurkan lagi. Ayat ini sebenarnya mengomentari seorang wanita di zaman jahiliyah yang gila. Karena gila kerjanya cuma mengepang rambut. Setelah itu diurai. Lalu dia kepang lagi, diurai lagi. Dia kepang lagi, diurai lagi. Atau riwayat yang lain ada seorang wanita yang dikhianati oleh suaminya. Karena ternyata suaminya hanya memerlukan hartanya. Akhirnya wanita itu ditinggalkan. Begitu ditanya, kenapa kamu meninggalkan aku? Kata suaminya, kamu terlalu tua buat aku. Maka kemudian wanita itu pulang dan kerjanya memintal benang. Setelah jadi kain, dihancurkan lagi. Dia pintal lagi benang. Setelah jadi kain, dihancurkan lagi. Sampai meninggal. Masyarakat muslimin sidang Jumat. Rahimakumullah. Saya katakan, kenapa jangan dihancurkan? Kenapa? Karena ini baru bekalan yang Allah siapkan buat kita. Dengan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu mengantarkan kita kepada fitrah. Cukup dengan fitrah saja. Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala menyematkan fitrah kita dengan semangat berkorban. Makanya kenapa kemudian Idul Fitri dengan Idul Adha, Lebaran di dalam Islam, hari raya dalam Islam itu jatuh dalam waktu yang sangat berdekat. Pakai jauh-jauh. Cuma berapa bulan. Apa kesan yang kita tangkap? Yang kita kesan yang kita tangkap adalah satu hari raya yang satu dengan yang kedua itu saling berhubungan. Hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha saling melengkapi. Hari raya Idul Fitri mengantarkan kita kepada fitrah. Hari raya Idul Adha menyematkan fitrah itu dengan semangat berkurban. Nggak lengkap memang. Kalau sekedar kita kembali ke fitrah. Karena kita hadir bukan sekedar untuk pribadi. Tapi kita hadir untuk banyak manusia, banyak orang. Karenanya Rasulullah SAW juga dihadirkan untuk jadi rahmatan lil alamin. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karenanya nggak cukup memang akhirnya dengan fitrah. Tapi harus dilengkapi dengan semangat pengorbanan. Masyarakat muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Nah akhirnya jadi ironi juga kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin melengkapi fitrah kita dengan semangat berkorban. Tapi fitrah kita sudah hancur ketika bekalan kurban, bekalan yang kedua itu. Karena sekali lagi, jangan kemudian begitu Ramadan berlalu. Berlalu juga semua amal ibadah yang kita lakukan. Memang tidak mudah. Memang sulit. Tapi inilah bekalan Allah yang diberikan kepada kita. Kesiapan memiliki hati yang bersih dan kesiapan kita berkorban. Kita baru punya makna dalam kehidupan. Kita baru bisa eksis. Kita baru bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Kalau fitrah itu kita sematkan dengan semangat berkorban. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak memisahkan antara kuatul ruhiyah, kekuatan rohani, kekuatan fitrah dan semangat berkorban. Bahkan ini menjadi bagian dari ciri khas orang mukmin yang benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayatnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu.
kemudian dia tidak ragu dengan keimanan. Wajahadu, dan dia wujudkan imannya itu dengan wajahadu, dengan jihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwanya. Apa kata Allah setelah itu? Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang iman benar. Mereka itulah mukmin shadiq, mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Iman, kekuatan fitrah, dan jihad, kekuatan berkorban. Karena jihad dalam Islam tidak ada amal yang bisa menggantikannya. Dia sebaik-baiknya amal, sebesar-besarnya amal. Kenapa? Karena semangatnya, semangat berkorban. Infak begitu juga. Satu amalan yang begitu besar sampai Allah Subhanahu wa taala ganjar sampai 700 kali lipat. Kenapa? Karena itu semangat berkorban. Masyarakat muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Karenanya mari kita jaga, kita rawat apa yang sudah kita bangun. Tidak sulit dan tidak mudah memang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan itu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Begitu istimewanya orang-orang yang istiqomah. Bukan amal yang besar, tapi bagaimana kita bisa menjaga kontinuitas amal yang kita miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, keringanan hati untuk membekali nilai-nilai fitrah dan menyematkan fitrah itu dengan semangat berkorban. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي الحاجة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.